Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Project, dimana di video kali ini mungkin kita akan sedikit ngebahas seputar pertanyaan dari kakak ini nih yang berkomentar. Alhamdulillah ya, mungkin menanyakan kok kenapa sih sebutnya udah bersolawat tapi masih belum merasakan gitu keajaiban. Mungkin kita sedikit ngebahas ya kan. Nah sekarang sebelum ngebahas, mungkin saya akan menyapa dulu kepada para subscriber gitu, karena ada yang selalu mantengin, yaitu dari orang mana ya, orang Jawa Timur ya kan, orang Jawa Timur yang bekerja di Taiwan. Halo kakak, assalamualaikum, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah semoga dimudahkan dalam urusannya dan juga semoga diijabah hajatnya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ngebahas seputar tentang kenapa sih saya udah sholawat tapi masih belum tercapai hajatnya. Nah jadi gini, untuk model seputar pertanyaan seperti itu, mungkin dari ibaratnya gimana ya jawabnya ya, gini nih, ibaratnya gini guys. Jadi mungkin Allah itu menginginkan kita pahala yang banyak dulu ya kan, nanti suatu saat gitu ibaratnya, kalau misalkan ketika hajat kita di dunia belum tercapai, mungkin Allah mengumpulkan pahala kita dulu ya kan. Karena ketika kita bersolawat sehari itu kan ada tuh 1000 misalkan ya, hari kedua 2000, hari ketiga 3000. Allah pengen kita itu punya pahala banyak dulu gitu. Kalau misalkan dunia mah itu kecil, kalau misalkan dikasih sama dunia sama kita juga Allah kasih gitu. Karena kayak ibaratin sayap nyamuk gitu, sayap nyamuk itu kan kecil, itu dibagi satu dunia gitu, satu dunia, ada yang kafir, ada yang muslim, semua dibagi sama Allah. Karena hal dunia itu kecil bagi Allah gitu. Jadi Allah tuh pengen kita itu punya pahala dulu, bekal untuk kita pulang nanti gitu. Jadi Allah tuh pengen kita punya bekal yang banyak gitu. Nanti untuk urusan dunia mah insya Allah gitu, Allah itu bakal ngasih. Kenapa? Karena ketika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Gusti Allah ketika berjanji itu nggak pernah ingkar ya kan. Allah sendiri yang jamin gitu, masa Allah ingkar gitu. Sedangkan orang yang ingkar itu nggak mungkin, mustahil di sifat-sifat Allah itu dina aqaid gitu. Nah sekarang gini guys posisinya ya, jadi kalau misalkan kita berpikir kok masih belum tercapai, yang penting apa? Istiqomah. Karena istiqomah itu proses yang rumit gitu. Nah selain istiqomah gitu, sabar ya kan. Al-Quran menerangkan sabar, terus banyak sabar, kata sabar di dalam Al-Quran, sampai-sampai ketika kita ibaratnya ya masuk ke surga, kita juga disambut dengan malaikat ya kan, disebutnya orang yang sabar gitu. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam ketetapan Allah, sabar dalam ketaatan gitu. Yang penting sabar ya kan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian. Karena setiap manusia itu, setiap makhluk itu dikasih ujian ya kan. Itu tuh sebenarnya untuk meningkatkan derajat kita ya kan, derajat kita supaya ketika kita pulang nanti ya kan, kita juga punya bekal gitu. Karena dalam Al-Quran itu bilangnya kan gini, am hasibtum ang tadkhulul jannah, ataukah kamu mengira kamu bakal masuk surga
Allah kan bertanya gitu ya kan, kamu mengira gitu. Nah di lanjutan ayatnya itu, sedangkan orang-orang terdahulu ya, sebelum kamu itu juga diuji. Nah gitu, sampai-sampai berpikir ngomong gitu, kapan pertolongan Allah itu datang? Sama Allah sendiri dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Nah, pertolongan Allah itu dekat. Jadi sabar aja, sabar dalam menghadapi ujian ya kan, sabar pokoknya. Tetap istiqomah, jangan kendor gitu. Jadi pada intinya, kalau misalkan kita sering mengeluh, itu nggak akan ada gunanya. Jadi tetap aja terus sholawat. Dan juga jangan lupa amalan yang lainnya gitu. Karena dari guru saya sendiri bilang seperti ini ya. Ini mah dari guru saya ya. Nah, kamu mengira nggak sholat kamu bakal diterima? Mengira nggak? Enggak kan? Puasa kamu gimana? Terima apa? Yakin diterima apa enggak sama Allah? Enggak kan? Nah, terus sedekah kamu diterima enggak sama Allah? Yakin enggak? Enggak kan? Tapi kalau sholawat itu yakin, dan Allah sendiri itu sebutnya bilang sholawat itu nyampe ke kanjeng Nabi gitu. Sampai Nabi pun bilang nyampe gitu ke kanjeng Nabi. Jadi nanti ibaratnya sholawat itu nembus ke langit gitu. Nah jadi kenapa kita harus doa memakai sholawat gitu? Karena dengan sholawat itu doa kita bakal nembus sampai ke langit gitu. Kadang ada yang berpikir gini ya, sholawat tapi minta dunia. Aduh, Masya Allah. Sedangkan gini, ya saya ngomong ya, saya sedikit ngebahas tentang itu ya. Nah, pasti ketika orang muslim sholat, itu ada namanya sholawat ya kan? Sholawat itu bagian dari wajib, rukun wajib loh di dalam sholat. Seperti apa? Contoh, tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu kan sholawat ya kan. Doa-doanya yang mana? Yang seperti apa? Seperti duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni. Nah itu kan rezeki juga masuk dunia kan, rezeki sehat ya kan, rezeki duniawi gitu, rezeki tahta ya kan, banyak rezeki kan berupa bentuk apapun ya kan, itu juga masalah dunia lah. Katanya kita minta sholawat kok minta dunia gitu, kenapa enggak yang lain aja? Sebenarnya mah nggak usah di komen yang kayak gitu tuh. Sebenarnya mah yang salah itu yang nggak bersolawat. Silakan komen. Kalau orang bersolawat itu jangan di komen, itu merupakan suatu hal ibaratnya amalan yang dahsyat gitu. Jadi sedangkan ibaratnya kita disuruh Allah untuk meminta apapun. Minta garam juga minta ke Allah. Garam kan urusan dunia ya kan. Jadi jangan berpikir wah ketika ngedengar sholawat minta dunia, jangan. Tapi saya menyarankan orientasinya itu harus ke akhirat dulu ya kan. Karena ketika dalam orientasi akhirat itu lebih cepat dibandingkan yang nggak akhirat gitu. Contoh seperti dulu ya kan, saya ingin punya motor ya kan untuk buat ngaji gitu. Saya itu kan dulu motor Supra ya kan, Supra, terus ganti sekarang ke CB, tapi Supranya masih ada gitu. Jadi dulu itu saya motor Supra itu sampai mogok di jalan gitu ketika ngaji, sampai ibaratnya rantainya itu rantai
motor, sebutnya lepas gitu. Nah dari situ saya meminta ke Allah gitu, artinya ketika setiap itu tuh, setiap habis sholat gitu sambil sholawat, supaya apa, minta motor supaya buat ngaji, karena ini rusak gitu. Rusaknya dalam artian ya masih layak pakai, dalam bentuk ya kayak gitulah, rantai copot, terus mogok, sering mogok. Jadi gitu guys, jadi orientasinya di akhirat dulu, setelah itu dunia, nanti dunia ikut gitu. Ibaratnya kita pengen sesuatu ya akhirat dulu gitu, baru dunia. Jangan sampai dunia dulu akhiratnya enggak gitu, ibaratnya ya. Jadi gitu guys. Pada intinya ketika kita pengen sesuatu, jangan lupa untuk sholawat, ya kan. Jangan lupa untuk sholawat, karena ketika kita menginginkan sesuatu nih ya, kita itu ada namanya batasan, entah itu batasan berpikir, entah itu batasan tenaga, tapi kita meminta kepada Allah yang dimana Allah itu tanpa batas. Nah, melalui apa? Melalui tawasul ke Kanjeng Nabi. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu menyambung, ya kan? Sambung, ya kan? Tausil. Kalau dulu mah pelajaran agama kan ada namanya tausil, huruf sambung, ya kan? Tawasul. Sekarang sering kan ada namanya tawasul kubro, terus banyaklah istighosah gitu. Itu semuanya sebenarnya tawasul itu menyambung gitu. Jadi pada intinya kita meminta, terus bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, terus kita meminta ke Allah gitu guys. Jadi insya Allah ya kan, nanti kita akan sedikit ngebahas lagi tentang yang lain ya, dimana sekarang udah jam 12 kalau nggak salah, jam 12 malam ya kan, karena saya baru pulang ngaji gitu. Jadi cukup ya dari saya, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena saya akan membagikan video-video yang lain itu setiap hari insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu sehat, dan jangan lupa untuk support terus channel saya ya, berbagi kisah-kisah lain yang menarik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.